Halo teman-teman ASBWI semuanya, balik lagi kita di Besti. Besti hari ini kita akan berbincang dengan Chantia, yaitu sosok wanita yang berkarir di sepak bola yang merupakan general manager juga dari PSIS Semarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, gimana sih stepnya sebelum berkarir di sepak bola? Apakah harus mengambil perkuliahan khusus atau tidak? Kalian boleh langsung tanyain aja ke Kak Chantia. Ini aku sambil nunggu Kak Chantia juga. Tadi sempat terkendala teknis nih guys. Tadi juga ada Ibu Asti udah nonton, udah join. Ada juga Pak Hatir, Exco ASBWI juga sudah nonton. Cuman kita terkendala teknis karena nggak ada suaranya ya. Kalau sekarang ada suaranya nggak nih guys? Kalau yang nonton nih, aku invite dulu Kak Chantianya. Mana ya? Nah, ini udah berjoin. Halo, Halo, selamat sore Kak Chantia. selamat sore. Gimana nih kabarnya teman-teman ASBWI? Alhamdulillah baik. Kak Chantia gimana nih kabar ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Kak Chantia, ini kita langsung mulai aja ya. Dari tadi juga ada yang nanyain sih, tadi sempat terkendala teknis. Kak Chantia, kalau boleh tahu nih, Kak Chantia terjun atau suka sama sepak bola tuh dari usia berapa sih dikenalin sama papa mamanya? Wah, kalau itu aku sampai udah lupa nih Kak. Saking kecilnya gitu ya. Dari dulu emang dari kecil udah sering ikut tonton PSIS, diajak papa ke stadion gitu. Jadi dari dulu sih emang aku udah tertarik gitu. Awalnya cuma nonton nih ya, cuman enjoy-enjoy lihat gimana sih keramaiannya kalau pas di stadion gitu. Jadi udah Oke, dari kecil sih. berarti emang dari kecil udah dikenalin ya sama sepak bola ya. Tapi Benar. pernah tertarik buat jadi pemain nggak, Kak? eh Jujur aku belum pernah nih malah kalau jadi pemain. Aku sempet kayak pernah biasa lah di sekolah diajak, ayo main bola, main bola. Kayaknya kok bakatnya bukan di kaki gitu ya. Oke, berarti lebih bakat. Oke, aku mau terjun di sepak bola mungkin di balik layar gitu ya, Kak? Bener banget. Kayaknya emang gitulah aku pinternya main yang di balik layar aja, dia nggak kelihatan gitulah. Oke, Kak Cantia nih kalau boleh tahu juga, eh, apa sih yang bikin Kak Cantia harus, oke, ini kayaknya sepak bola bakal menjanjikan nih buat karir aku itu dari apa sih Kak? Apakah ada tiba-tiba ada wangsit Kak? Turun atau gimana? Awalnya nih, sebenarnya pas waktu aku SMA, biasalah ya, kelas 3 itu kan mulai mikir-mikir nih. Mm-mm. Teman-teman pada pingin misalnya jadi dokter lah, pada pingin jadi polisi, pada pingin jadi pengacara gitu. Nah, waktu itu tuh aku kayak belum ada gambaran gitu, belum ada gambaran sama sekali. Aku sebenarnya mau jadi apa sih gitu, yang aku bakal bisa lakuin gitu. Apa sih yang selanjutnya tuh aku mau kemana gitu. Aku belum kepikiran. Makanya akhirnya waktu itu aku ambil bisnis. Karena aku mikir bisnis kan bisa diimplementasiin ya kemana-mana. Iya. Misalnya nanti aku bakal suka gambar, aku masih bisa pakai bisnis di situ gitu. Misalnya aku suka masak, bisa buka bisnis masak gitu. Nah, setelah aku pergi nih ngerantau ke Bandung, setelah aku pikir-pikir, ih, kangen juga ya nonton bola gitu. Kan kalau di Bandung itu kan waktu aku pas COVID. Mm. Jadi beneran nggak ada, ya nggak bisa keluar-keluar banyak gitu lah. Dan di situ aku sadar bahwa eh, ternyata aku sering juga ya nonton bola dan kayak aku enjoy juga gitu loh nonton bola ini ikut gini ngurusin gitu-gitu. Kadang kan aku bantu-bantu sama papa nih gitu. Nah, dari sejak itu aku mikir, ya udah deh, misalnya coba gitu. Aku berkecimpung nih di dunia sepak bola. Aku penasaran, terus aku coba cari-cari di internet gitu. Mm-mm. Langkah selanjutnya habis S1 kan biasanya S2 ya. Aku coba cari-cari nih,
aku ketemu yang namanya Football Business Academy. Dan alhamdulillah setelah aku daftar di situ dapat beasiswa 50%. Jadinya aku mikir, ya udahlah coba aja gitu, mumpung ada kesempatan. Aku ngerasa pas itu kayak, oh mungkin ini sebuah dorongan gitu kali ya dari dunia gitu, Wih, buat untuk takdir aku ya Kak, emang mencoba. takdirnya di sepak bola ya. Iya, aku mikirnya kayak gitu. Terus sejauh ini sih aku jalanin, aku enjoy gitu. Dan menurut aku belum sampai di level dimana kayak, wah ini karirku sudah jauh di sepak bola gitu kan. Menurut aku sih ini baru langkah-langkah awal gitu aja sih. Oke, nah kan tadi sempat Kak Cantia bilang ngambil master profesional di The Football Business Academy. Sekarang kan Ya, Kak Cantia, aku dengar-dengar katanya jadi General Manager di PSIS Semarang gitu ya Kak? benar-benar. Ada nggak sih Kak target atau apa gitu Kak yang di dalam diri Kak Cantia nih buat diri sendiri untuk berkarir di sepak bola itu? Hmm, Misalnya apa pengen ya? bawa PSIS ke langkah selanjutnya atau gimana gitu Kak? Ah, mungkin kalau buat ini kan kalau general manager itu kan lebih ke bisnisnya ya. Kayak misalnya goal aku kayak oh PSIS harus misalnya main di World apa namanya kayak World Cup or something gitu kan kayak bukan sesuatu yang bisa aku lakuin karena itu adalah di sisi manager sporting kan. Hmm. Jadi sebagai general manager itu sebenarnya beneran bisnis banget kerjaannya. Ya, misalnya cari-cari sponsor lah, terus natain manajemen, kira-kira orang-orang apa sih yang cocok di posisi-posisi tertentu, lebih ke kayak gitu. Jadi harapanku itu PSIS bisa lebih, bukan lebih profesional sih, tapi kayak lebih kayak bisnis gitulah ya. Hmm. Kan jadi income-nya PSIS tuh misalnya nggak cuma dari stadium, misalnya nanti kita bisa buka kafe, misalnya kita bisa buka store. Jadi kayak klub-klub di luar negeri gitu. Kamu kalau misalnya datang ke eh, Manchester United gitu kan mereka punya kafe, punya toko besar, punya museum lah, punya banyak lah. Jadi mereka itu nggak cuma dari orang-orang nonton bola. Harapannya sepak bola di Indonesia itu, klub-klub di Indonesia itu pendapatannya bisa lebih stabil, nggak melulu kalau menang baru pendapatannya tinggi, kalau kalah langsung turun gitu. Harapan aku itu aja sih. Oke, berarti ini emang banyak juga berarti ya PR-nya ya Kak? Iya nih kayaknya masih perjalanannya masih jauh ya. Iya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih pas Kak Cantia baru-baru bangetnya terjun di sepak bola, tantangan apa aja sih Kak yang Kak Cantia hadapin nih? Tantangan yang pertama pasti ceweknya dikit. Mungkin itu juga dirasain ya, mungkin nggak cuman orang-orang yang terjun secara profesional, tapi juga orang-orang yang ke sepak bola buat enjoy pertandingan. Kadang itu emang ceweknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kadang kita ngerasa, aduh kok kayak agak out of place gitu ya, agak gimana gitu. Tapi menurut aku positifnya juga karena sedikit, jadi cewek-cewek yang di sepak bola itu saling nge-support satu sama lain gitu. Aku ngerasa kayak, oh di-accept banget, didukung banget sih aku masuk ke sepak bola itu gitu sih. Jadi agak plus minus deh. Oke, tapi emang sedikit Kak kalau untuk misalnya wanita yang di PSIS itu sedikit atau gimana Iya tuh Kak? sih, emang dari awal kan mayoritas yang tertarik sepak bola itu laki-laki ya. Jadi tentu aja mayoritas yang tertarik buat kerja di sepak bola juga laki-laki gitu sih. Oke, gitu guys. Jadi banyak banget sebenarnya ya kerjaan yang Kak Cantia ini. Tapi keren loh, maksudnya kita ini wanita bisa berkarir di sepak bola ya Kak. Pasti kita sebagai wanita bisa berkarir di mana aja kok, tergantung pilihan aja. Oke, Kak Cantia nih menurut Kak Cantia sendiri, kan tadi kita ngomong kita itu bisa kan, wanita itu bisa kerja di sepak bola. Tapi menurut Kak Cantia, pandangannya nih tentang wanita yang emang berkarir di sepak bola tuh gimana tuh Kak? Hmm, mungkin karena aku belum lama ya berkecimpung di sepak bola dan juga kan aku kebanyakan mainnya di balik layar nih. Jadi aku belum merasa apapun yang negatif-negatif gitu sih kalau dari pandangan orang awam atau dari teman-teman aku gitu ya biasa aja gitu sih menurut aku.
Oke, tapi Kak, cita-citanya ini emang bener di sepak bola atau gimana ya? Apa pengen, misalnya aku pengen jadi ketua PSSI pertama yang perempuan gitu, apa gimana nih Kak? Cita-cita ya, belum ada sih. Aku tuh emang orangnya tipe yang udahlah enjoy, lihat dulu nanti dibawa kemana sama arus dunia gitu. Gitu. Oke, gitu. Kata Kak Cantia nih guys. Kemarin juga aku sempat ngeliat Kak Cantia di kongres biasa PSSI. Itu kongres pertama kali yang Kak Cantia ikutin ya? Iya, ya, bener banget. Kelihatan nih ya dari gerak-geriknya kok kayak nggak kebiasa gitu ya. Iya, soalnya aku baru-baru ngeliat soalnya ada wanita juga kan di klub itu di PSIS. Itu gimana tuh Kak perasaannya waktu Kak Cantia pertama kali ikut kongres biasa Kak? Ah, seneng sih di sana beneran ketemu orang-orang yang emang di bidangnya, di bidang sepak bola gitu. Dan ah, menurut aku pengalaman yang luar biasa lah. Buat pertama kali groginya banyak banget, tapi juga belajarnya lebih banyak lagi gitu. Oke, tapi ada nggak sih Kak, misalnya tips-tips dari ayah nih buat Kak Cantia berkarir di bola tuh ada nggak sih dikasih wejangan apa aja gitu Kak? eh ini Ini agak nyebelin sih, cuman tipsnya papa itu pasti selalu udah santai aja, udah pede. Dan kalau buat aku orang yang gampang nervous itu nggak gampang gitu. Jadi sering aja diulang kayak gitu. Terus juga dari papa dan juga teman-teman dosen-dosen aku di FBA itu selalu bilang networking karena di sepak bola itu memang benar yang penting itu orang siapa yang kamu kenal gitu. Ini industri yang benar-benar ngaruh banget kayak makanya kamu harus nyoba keluar ketemu orang-orang dan kayak friendly lah ke semua orang kayak ini bukan industri yang bisa kamu masukin kalau kamu orangnya agak pemalu gitu lah harus pede dikit emang bener sih harus udah santai aja tapi pede gitu. Oh, oke, itu kan dari sisi papa nih. Nah, kalau dari sisi mama nih kan kita tahu nih kakak nih mamanya nih Ibu Asti yang mana ketua ASBWI Jawa Tengah juga. Itu gimana tuh Kak? Apakah pengen terjun juga nih di dunia sepak bola wanitanya Kak? Um, iya sih lumayan tertarik ini aku karena tapi menurut aku ya eh mereka agak beda gitu sepak bola laki-laki sama sepak bola wanita gitu kan. Mereka bahkan bisa menurut aku dianggap dua olahraga yang berbeda gitu. Dan baru-baru ini emang aku nonton kemarin eh timnas wanita lawan Singapura kalau nggak salah Iya, ya. betul. Nah Di itu mana ya Kak? iya di Madia itu seru banget dan bener-bener atmosfernya beda aja gitu nonton sepak bola wanita tuh dan menurut aku keren-keren sih nih Garuda Pertiwi semoga bisa berkembang lebih jauh lagi di masa depan dan kalau misalnya aku ada kesempatan misalnya nih buat ngembangin sepak bola wanita ikut masuk di dunia itu lebih dalam lagi pasti aku ambil dong gitu Oke. sih. Tapi menurut Kak Santia, peluang sepak bola wanita nih buat menjadi sebuah industri yang komersil banget nih, ada nggak sih Kak? Pasti ada sih menurut aku. Cuman emang perlu diingat aja sih, kadang kan orang suka banding-bandingin ya sepak bola wanita sama sepak bola laki-laki, padahal yang aku bilang tadi kayak menurut aku itu dua olahraga berbeda yang sekarang industrinya di dua fase berbeda gitu. Jadi emang mereka itu nggak bisa dibandingin kayak gitu gitu. Mereka harus punya strategi-strateginya sendiri buat ngembangin sepak bola itu. Gitu sih menurut aku. Oke, itu guys. Jadi seru banget ya ngomong sama Kak Cantia ini emang ngomonginnya bisnis juga guys. Jadi gimana caranya bisnis ini bisa membangun sepak bola juga. Jadi Benar. nggak dari hanya apa pemasukan dari pertandingan, tapi bisa buat muter yang lain juga ya Kak. Bener ya? Benar, benar. Ini ngobrolin bisnis mah soalnya emang kalau aku ditanyain gimana kak caranya jadi pemain bola yang bagus, wah gitu nggak bisa nanya, nggak bisa jawab. Iya nih. Tadi juga ada Aku yang juga nanya nggak Kak, bisa gimana main. caranya buat buat masuk timnas tuh. Gimana? Aduh, Katanya gimana caranya mau masuk kalau aku tahu timnas? caranya aku udah masuk timnas itu. Aku juga nggak bisa masalahnya. Nah, tapi tadi ada yang nanya juga nih Kak dari Ratna Sarisri, gimana sih caranya masuk ke dunia sepak bola? Mungkin kerja Dunia di sepak sepak bola bola. nih. Hmm, kalau boleh bilang ya masuk dunia sepak bola itu
agak susah karena kamu harus banyak pengorbanan nih menurut aku. Jadi cara yang paling gampang buat masuk sepak bola itu sebenarnya kan volunteer ya. Oh iya, Jadi betul. kita nggak bisa, kalau sepak bola itu belum, industrinya belum sampai kamu bisa kayak misalnya magang atau kayak nyari kerja tanpa pengalaman sebelumnya gitu. Jadi kalau kamu bisa misalnya volunteer di tim sepak bola di sekolah, tim sepak bola di kampus, itu udah berharga banget sebagai experience lah. Misalnya kamu pernah bantu manage tim sepak bola di sekolah gitu-gitu. Oke, kita tetap balik lagi ya guys. Itu sih Untuk terjun menurut di sepak bola aku. tuh perlu networking juga ya kak, dari yang kak Zantia bilang. Iya, benar. Nah Nah, guys, makanya kita itu dari kamu volunteer misalnya bisa PDKT sama yang ngadain turnamen gitu lah misalnya bisa PDKT sama temen-temen ini nih yang main bola siapa tahu nanti mereka jadi pemain terkenal kan kita nggak tahu ya. hmm, iya, nih pokoknya gitu ya guys. Kalau kalian mau terjun di sepak bola, nggak harus jadi pemain atau pelatih juga, tapi bisa jadi wasit, bisa jadi mungkin jadi tim dokternya. Nah mungkin dari sisi bisnisnya bisa Benar. jadi kayak Kak Cantia ini guys. Ini ada yang nanya, tapi nanyanya ada yang kenal ketua RT saya. Waduh, apakah RT-nya bapak ini adalah bapaknya Kak Cantia, bukan nih RT-nya? Kita nggak tahu nih guys. Jadi kalau ada yang mau nanya tentang sepak bola, ini ada yang nanya juga dari @gaya02, di Kalimantan Barat ada nggak klub sepak bola wanita? Ini tapi kakaknya udah domisilinya Semarang nih. Kita nggak bisa nanya ini. Harus di sub aja IG-nya. Sorry banget FBW ya nggak Kalteng. tahu. FBW Kalteng ya. Aku jadi Kalteng ya. Oke, Kak Cantia nih makasih banget waktunya untuk sharing-sharingnya. Ini bermanfaat banget dari mulai ngasih tahu kalau sepak bola itu nggak cuma pemasukan dari penonton, jadi bisa buat yang lain-lain juga. Terus info juga untuk menjadi di balik layar sepak bola tuh harus dimulai dari mana, dikasih tahu juga sama Kak Cantia nih guys. Semoga kita bisa ketemu langsung ya Kak, ngobrol langsung juga nih, Amin. karena wanita Iya itu nih keren loh, kita kapan-kapan. kerja di sepak bola ya kan, di antara nominasi kan, dominasi laki-laki di sepak bola, kita bisa berdiri sendiri gitu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton Besti, makasih juga buat Kak Cantia, salam Ya, buat Ibu Asti dan Pak Yoyo. iya, makasih ya ASBWI udah ngajak aku ngobrol, ngadain ini acara yang seru banget. Makasih juga teman-teman yang udah